Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 156-160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pembatasan terhadap kaum kuir. Danbaro melihat patung-patung kecil yang mengerikan ini dan jantungnya berdebar kencang. Setiap patung kecil disempurnakan menggunakan jiwa praktisi yang kuat, oleh karena itu mereka semua sangat kuat dan hanya tahu cara membunuh. Sementara itu, kubus-kubus aneh ini membentuk kunci yang sangat rumit. Dengan rune yang bersinar di atasnya, selama pola rune itu benar, kuncinya bisa dibuka, jika tidak, mereka akan mengeluarkan patung-patung kecil ini. Ada patung-patung tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya dan setiap kali rune yang bersinar dari harta karun jimat itu mengenai sebuah kubus, kubus itu akan bergerak mundur secara otomatis dan menghilang. Langkah-langkah untuk membuka batasannya sangat rumit. Sulit untuk melakukannya tanpa harta karun jimat ini. Harta karun jimat itu terus berputar dan rune yang bersinar di ke-14 sisinya juga terus berubah, menyebabkan kubus-kubus di depannya bergerak mundur satu persatu. Harta karun jimat itu melayang ke depan dan pelindung punggung kura-kura melangkah maju. Danbaro segera menyusul dan berjalan melalui lorong yang sangat panjang. Tiba-tiba, dia melihat tanah lapang yang luas di depan matanya. Di dalam aula istana emas itu, ada dunia yang sama sekali berbeda. Dari luar, aula istana emas ini tidak begitu besar, tetapi dari dalam, aula itu setidaknya 10 kali lebih besar. Ada pilar-pilar yang berjejer satu sama lain yang diikuti oleh altar-altar emas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Di setiap altar emas, ada harta karun berbentuk aneh yang diletakkan di atasnya. Penjaga belakang kura-kura itu membawa pedang pelindung junior, tersenyum saat dia melangkah maju. Harta karun berharga semacam ini pasti harus ditempatkan di lokasi terdalam dan paling bergengsi. Kekuatanku tidak cukup untuk menyegelnya, jadi kita hanya bisa menunggu Grand Saman maju dan menyegelnya sendiri. Danbaro, kau telah melakukan perbuatan yang hebat, bahkan aku iri padamu. Danbaro tersenyum seketika, aku tidak hanya menerima harta karun dari orang yang memiliki kedamaian abadi itu. Aku juga menerima sebotol giok kecil dan kemungkinan besar isinya adalah obat suci. Aku menghirupnya dan rasanya seperti surgawi, seolah-olah aku akan berubah menjadi abadi. Dia mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya dan mata pelindung punggung kura-kura itu berbinar saat melihatnya. Meraihnya, dia tersenyum, Danbaro, sekarang setelah kamu melakukan perbuatan besar, Dukun Agung pasti akan memberimu hadiah. Karena aku telah membawamu ke sini terlebih dahulu untuk memilih harta karunmu, bagaimana mungkin kamu tidak memberiku hadiah? Aku akan mengambil obat suci dalam botol giok ini. Danbaro memberikan ekspresi kesakitan. Penjaga punggung kura-kura melihat ekspresi kesakitannya dan tersenyum pelit. Setelah mengatakannya, dia membuka botol giok dan menciumnya. Betapa harumnya. Senyum masih tersungging di wajah penjaga punggung kura-kura itu saat ia terjatuh dengan kaku. Danbaro menahan napas dan segera menyambar botol giok itu dan menutup kembali gabusnya, tidak berani menghirupnya sedikit pun. Ia berpikir sejenak dan mengambil botol giok lain dan mengumpulkan semua udara di sekitarnya ke dalam botol giok itu sebelum membuka mulut pelindung punggung kura-kura itu. Ia meletakkan botol giok tanpa sumbat itu ke dalam mulutnya dan membiarkannya di sana. Dengan cara ini dia tidak akan bisa bangun dalam waktu dekat. Fiuh. Danbaro mengeluarkan napas suram dan mulai berganti kulit. Manusia lain keluar dari kulit Danbaro dan itu adalah Kinmu. Sekarang aku bisa dianggap telah menggunakan metode jalan setan. Kinmu menatap kulit di tanah dan menggelengkan kepalanya. Nenek si bisa memakai kulit orang lain dan terus berubah, tetapi dia masih sedikit trauma karenanya. Kinmu mengambil kembali pedang pelindung junior. Dia membalik tubuh pelindung punggung kura-kura untuk menemukan harta karun jimat itu dan memasukkannya ke dalam bajunya. Dia kemudian menemukan beberapa barang yang berserakan. Setelah membolak-balikkannya dan tidak menemukan sesuatu yang berguna, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Mata surga, bangun. Mata surga hijau, bangun. Mata langit dan mata langit hijau terbuka di pupil Kinmu dan rune yang padat membentuk dua lapisan langit di pupilnya. Dia melihat sekeliling dan semua yang ada di sini menjadi jelas di matanya. Setiap altar emas di sini ditutupi segel yang mirip dengan kubus yang telah dilihatnya sebelumnya.
Di setiap kubus, ada patung kecil yang tampak garang dan patung-patung kecil ini memiliki wajah yang bengkok dan bengkok. Rambut mereka tumbuh berantakan, gigi dan cakar setajam silet dan jika Kinmu tidak menggunakan mata langitnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Kinmu mengangkat jimat harta karun itu dan dengan hati-hati mengukur rune di ke-14 sisi kubus dan membuat beberapa perbandingan sebelum menggelengkan kepalanya. Jimat harta karun ini bukanlah kunci untuk membuka altar emas ini dan kemungkinan besar hanya bisa membuka aula istana ini. Dia melangkah maju dan melihat altar emas satu demi satu. Dia harus bertindak cepat karena Ling Yuxiu seharusnya masih menghalangi gerbang di luar. Kemampuan Ling Yuxiu berada satu level lebih rendah darinya dan meskipun mempelajari gabungan mantra pertempuran kanselir Basan, dia kemungkinan besar tidak bisa bertahan lama. Ada berbagai macam harta karun di altar emas dan banyak di antaranya adalah harta karun unik istana emas Roland yang dibuat dengan aneh. Ada beberapa kulit manusia yang digunakan sebagai kanvas untuk melukis dan menulis rune. Ada beberapa harta karun yang menggunakan tengkorak untuk dijadikan mangkuk sedekah, kulit manusia untuk membuat drum, serta White Bone Banner, Thousand Venom Souls Devouring Banner, White Bone Shrine. Ini semua adalah artefak magis yang digunakan oleh doktrin heterodoks. Selain itu, ada juga beberapa item bagus yang bersinar terang dalam cahaya keemasan. Item-item ini tampaknya adalah harta karun yang diciptakan oleh mereka yang setingkat dengan Raja Dukun. Kinmu juga melihat beberapa harta karun yang bukan dari aliran dukun juga ditempatkan di sini. Ada pagoda 1000 pita, sarira, yang merupakan harta karun berharga dari agama Buddha. Ada juga pelet pedang seukuran anggur, gukin yang terbakar di salah satu ujungnya, dan pedang patah. Tiba-tiba, Kinmu berhenti dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Ada sebuah prasasti batu yang didirikan di altar emas ini dan di prasasti batu itu ada diagram teknik sirkulasi yang belum lengkap. Dia tahu itu adalah diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa dengan sekali lihat, namun, itu bukan diagram sirkulasi alam 6 arah. Karena tergesa-gesa, dia tidak dapat menentukan alam mana itu. Ayo, aku harus menemukan kakinya. Kinmu bergegas dan berlari ke ujung terdalam dari perbendaharaan ini. Setelah beberapa saat, dia telah menjelajahi seluruh perbendaharaan itu sekali dan berhenti di depan sebuah altar emas. Dia telah melihat altar emas ini sekali, namun, dia tetap memilih untuk kembali ke sini. Ada tubuh bagian bawah seseorang yang ditaruh di altar emas ini. Itu adalah bagian tubuh yang berada di bawah pinggang, tetapi masih berdiri tegak. Namun, Kinmu yakin itu bukan tubuh bagian bawah jagal. Tubuh bagian bawahnya bersinar terang dalam cahaya keemasan dan bahkan darahnya tampak seperti cairan keemasan, demikian pula tulangnya yang berwarna emas. Tubuh ini memancarkan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat dari Raja Dukun. Tubuh Grand Shaman. Kinmu mengedipkan matanya dan menunjuk pinggangnya sebelum memikirkan kembali tubuh Bacer. Sepertinya tubuh Bacer dapat sepenuhnya diletakkan di atas tubuh bagian bawah ini. Dukun Agung membasmi sekte yang telah merenggut tubuh bagian bawah kakek jagal dan mengambil tubuh bagian bawahnya. Dukun Agung kemudian memotong bagian bawah tubuhnya dan meletakkannya di sini sementara tubuh bagian bawah kakek jagal yang seharusnya ada di sini telah menghilang. Sudut mata Kinmu berkedut dan dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Grand Shaman telah memotong tubuh bagian bawah Bacer dan menempelkan tubuh bagian bawah Bacer ke tubuhnya. Dengan keahlian medisku, aku benar-benar mampu melakukan ini. Grand Shaman juga seharusnya mampu melakukan ini. Kulit kepalanya mati rasa. Memutus tubuh bagian bawah sendiri untuk melekatkan tubuh bagian bawah orang lain, apa maksud Grand Shaman? Mungkin dia mengira tubuh kakek jagal lebih kuat daripada tubuhnya yang terbuat dari emas, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidupnya, oleh karena itu dia menukar bagian bawah tubuhnya. Namun, mungkin ada kemungkinan lain, yaitu Dukun Agung telah menggunakan tubuh bagian bawah kakek jagal untuk memurnikannya menjadi senjata roh berkaki 2. Kinmu memasang ekspresi aneh. Kemungkinan yang terakhir sangat kecil, tetapi bukan tidak mungkin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tertekan. Tubuh bagian bawah di altar emas juga memiliki segel dan jika dia mengulurkan tangannya pasti akan dimakan habis oleh patung-patung kecil di dalam kubus itu. Kalau saja kanselir Basan ada di sini, dia bisa saja menghancurkan segel-segel itu dengan kekuatan kasarnya, tetapi Kinmu tidak mempunyai kemampuan semacam ini. Kakek cacat telah mengajariku jurus pencurian surga, pergantian matahari, tetapi aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Bisakah aku melewati segel ini dan meraih tubuh bagian bawah itu? Hatinya menjadi khawatir dan dia tiba-tiba mulai berlari cepat di dalam gudang harta karun ini, mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs yang diberikan Cripple kepadanya.
Kecepatannya seperti bayangan yang berkedip-kedip, begitu cepatnya sehingga bahkan mata telanjang pun tidak dapat menangkapnya. Kinmu berlari cepat dan melakukan Heaven Pilfering Sun Switching Hands, yang menyebabkan tangannya bergerak semakin cepat seperti kilat. Tenaga si cacat terkuras habis pada tangan dan kakinya. Kakinya yang berlari cepat adalah untuk melarikan diri setelah ketahuan mencuri. Tangannya cepat karena ia bisa mencuri barang. Kinmu selalu berlatih jurus kaki mencuri surga dengan tekun, tetapi ia jarang berlatih jurus mencuri matahari. Sekarang setelah ia berusaha di menit-menit terakhir, ia berharap dapat memahami lebih banyak keajaibannya. Ketika dia mengeksekusi jurus kaki dewa pencuri surga dan jurus beralih matahari pencuri surga secara bersamaan, Kinmu langsung menyadari sesuatu yang menakjubkan dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, lalu segera berhenti. Dengan menggunakan dua keterampilan berbeda pada saat yang bersamaan, ia benar-benar merasa bahwa kedua jenis keterampilan ini sebenarnya adalah satu. Hanya saja Kripple telah mengajarkannya keterampilan ini dengan membaginya menjadi dua bagian. Awalnya, dia sudah merasa sangat lancar dan tanpa hambatan ketika dia mengolah kaki ilahi pencuri surga, sedangkan sekarang setelah dia mengeksekusi keduanya, kecepatan sirkulasi ki vitalnya telah meningkat beberapa kali lipat. Bahwa kecepatan peredaran ki vital meningkat beberapa kali lipat berarti kecepatan menggerakkan tangan dan kakinya pun dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Kinmu menenangkan diri dan melihat ke depan. Bagian dalam perbendaharaan Istana Emas sangat luas, cukup baginya untuk berlari cepat. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya dan berlari cepat ke depan seolah-olah dia sedang terbang. Udara di aula istana mengeluarkan bunyi siulan yang keras dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kinmu tanpa ampun menabrak dinding aula istana yang berjarak 300 meter dari titik awalnya. Dia kemudian jatuh terduduk dengan kaku. Di sekujur tubuhnya, cincin gas putih naik dan menyebar. Setelah beberapa saat, Kinmu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Ia mengerahkan kekuatannya lagi dan ledakan lain tercipta saat cincin gas putih tersebar di sekujur tubuhnya. Namun, kali ini, ia tidak menabrak dinding dan berlari menaiki dinding lalu naik melintasi langit-langit dengan suara mendesing. Suara robekan itu mendesing tanpa henti dan Kinmu melangkah ke udara di dalam perbendaharaan ini dan mendesing sebelum mendesing kembali dalam sekejap mata. Tiba-tiba saat berlari kencang, dia mengulurkan tangannya dan memetik. Sebuah altar emas menjadi kosong dan di tangan Kinmu, ada mangkuk sedekah yang terbuat dari bagian atas tengkorak. Mendering, mangkuk sedekah itu jatuh ke tanah dan Kinmu tertawa terbahak-bahak. Ia melepaskan diri dan berlari kencang sambil merentangkan tangannya seperti cahaya yang melesat ke arah altar emas di samping tubuhnya. Altar emas itu dikosongkan satu persatu dan harta karun berserakan di seluruh lantai. Setelah beberapa saat, semua altar emas tersapu bersih olehnya dan Kinmu memeluk sepasang kaki saat dia melewati altar emas. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia meletakkan tubuh bagian bawah berwarna emas itu ke bawah. Tidak heran kakek cacat suka mencuri barang, ternyata mencuri itu sangat menyegarkan. Pemuda dari desa lansia cacat itu menghela napas dalam-dalam dan memandangi harta karun yang berserakan di lantai. Ia berseru dengan nada segar, sekalipun salah satu kakinya terpotong, itu tetap berharga. Kinmu tiba-tiba menyadari bahwa idenya sangat berbahaya. Itulah sebabnya kaki si cacat hilang. Meskipun dia selalu tersenyum, dia selalu mendesah dalam hati dan ingin menemukan kembali kakinya tetapi tidak berani. Kalau dia terjerumus ke dalam perilaku mencuri yang gila-gilaan seperti yang dilakukan Kripple sebelum dia lumpuh, kemungkinan besar dia akan segera berakhir seperti itu. Rasa seperti ini mungkin menyegarkan, tetapi lebih baik tidak terlalu banyak. Kinmu memperingatkan dirinya sendiri dan melihat semua harta karun yang berserakan di lantai. Selain harta karun jahat yang diciptakan oleh Istana Emas Roland, dia ingin membawa semua yang lain tetapi jumlah barang yang bisa dia bawa terbatas. Pelet pedang ini pasti sesuatu yang bagus sehingga mereka menaruhnya di sini. Kinmu mengambil butiran pedang yang sangat berat dan memperkirakan pasti ada banyak pedang harta karun yang tersegel di dalamnya. Ki vitalnya perlahan memasuki pelet itu dan dia mendengar dengungan yang berasal dari pelet pedang saat sebuah pisau melengkung terbang keluar dan berputar perlahan setengah siklus di depannya. Itu bukan peluru pedang, itu peluru pisau. Kinmu tercengang. Ia pernah melihat peluru pisau semacam ini dari pasukan pemberontak Kekaisaran Barbarian di. Pasukan pemberontak telah menggunakannya untuk membombardir tebing roh surgawi Kanselir Basan yang berakhir dengan puluhan ribu pisau tertancap di tebing roh surgawi yang tidak dapat ditarik kembali. Inilah sebabnya mengapa Torimu mampu membunuh pasukan pemberontak dengan mudah. Kinmu mengambil pisau lengkung dan dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah, oleh karena itu, dia memperkirakan bahwa diperlukan teknik khusus untuk mengaktifkannya. Namun, kualitas pisau lengkung ini jauh lebih baik daripada pisau lengkung milik pasukan pemberontak.
Kualitasnya tidak kalah dengan pisau pembantai babi miliknya. Dia menarik kembali ki vitalnya dan bilah lengkung itu kembali menjadi peluru pisau dengan bunyi berdenting, lalu lenyap dengan jejak. Ada sejumlah besar pisau melengkung di dalam peluru pisau itu, jadi itu pastinya merupakan senjata pembunuh yang besar. Qin Mu lalu mengambil pedang patah itu. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun pada pedang patah itu, dan pedang itu terasa ringan dan tidak berdaya saat dia memegangnya di tangannya. Qin Mu membuka mata langit dan mata langit hijau untuk mengamatinya dengan saksama, tetapi dia tidak melihat apapun. Namun, Istana Emas Roland pasti menyimpan benda ini di dalam gudang harta karun yang penting, jadi dia menyimpannya juga. Gukin tersebut memiliki satu ujung yang terbakar, dan Qin Mu menyimpulkan bahwa itu adalah bekas sambaran petir setelah melihatnya. Itu tidak benar. Gukin ini memiliki aura yang mengerikan dan jahat. Qin Mu mengamatinya dengan saksama dan merasa semakin aneh. Itu adalah aura mengerikan dari Gukin, seolah-olah ada darah dan ki yang padat berdenyut di dalamnya. Sementara itu, aura iblis juga sangat padat. Gukin ini tidak tampak seperti Gukin melainkan lebih seperti iblis besar yang sangat menakutkan. Mungkinkah itu roh pohon yang telah berkultivasi menjadi iblis dan diubah menjadi Gukin oleh seseorang? Bagus, akan kuambil juga. Qin Mu memanggul Gukin di punggungnya dan mengambil tulang-tulang tangan. Tepat saat dia mengambilnya, Qin Mu merasa seperti disambar petir. Tubuhnya bergetar tanpa sadar dan suara keras dan menggema meledak di benaknya. Bahasa Tuhan, ekspresi Qin Mu berubah drastis dan segera membuang tulang tangan itu. Suara itu berbicara dalam bahasa dewa dan ketika dia memegangnya di tangannya, sepertinya ada dewa yang muncul di kepalanya. Ketika dia mengambil tulang tangan ini dari altar emas tadi, dia langsung membuangnya. Sekarang dia tahu betapa tepat keputusannya untuk membuang tulang tangan ini. Tulang-tulang ini aneh sekali. Mungkinkah ini tangan dewa? Dia menenangkan pikirannya dan mengeluarkan pedang pelindung junior untuk mengangkat tulang-tulang itu. Dia kemudian mengambil karung dari tanah dan meletakkan tulang-tulang tangan itu ke dalamnya. Pagoda 1000 pita agama Buddha juga bagus, meski agak terlalu besar. Qin Mu mengukur pagoda 1000 pita dari atas ke bawah. Setiap pita pagoda 1000 pita sangat indah dan panjangnya hanya 3 inci, namun, dengan 1000 pita yang menusuk membentuk pagoda, pagoda itu sangat besar. Mencapai ketinggian beberapa meter, pasti akan menarik perhatian jika dia membawanya di punggungnya. Dia mengambil beberapa sarira dan memasukkannya ke dalam karung. Dia kemudian menemukan beberapa mutiara giok dan melemparkannya ke dalam karung. Ketika Qin Mu juga melemparkan peluru pisau ke dalam karung, barulah ia merasa ada yang tidak beres. Peluru pisau itu sangat berat, namun, ketika dimasukkan ke dalam karung, ia tidak merasakan berat peluru pisau itu. Ia mengambil karung itu dan membaliknya beberapa kali untuk melihat lebih dekat. Karung ini juga merupakan salah satu harta karun yang disegel di altar emas yang tidak diketahuinya terbuat dari bahan apa dan apa kegunaannya. Ada binatang aneh yang disulam di satu sisi karung yang sedang membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut binatang aneh itu dan tepat di posisi bukaan karung. Ia membuka karungnya untuk melihat isinya dan melihat beberapa barang yang ukurannya sebesar biji wijen. Itu adalah harta karun yang telah ia lemparkan sebelumnya. Qin Mu tercengang. Dia mengeluarkan tulang tangan dewa, sarira, pelet pisau, dan yang lainnya. Ketika benda-benda ini meluncur keluar dari karung, ukurannya masih sama seperti sebelumnya dan tidak ada yang berubah. Aneh. Qin Mu membuka karung itu dan memasukkan kepalanya ke dalam karung untuk melihat ke dalamnya. Ia terkejut saat melihat sebuah ruang seluas 6 ar dan tinggi 6 hingga 7 yard. Dia menarik kepalanya ke belakang dan memasukkan tangannya ke dalam karung. Dengan satu lengan di dalam, dia tetap tidak bisa menyentuh dasar karung. Qin Mu merenung sejenak dan meletakkan tulang tangan dewa, sarira, pelet pisau, dan sisanya kembali ke dalam karung. Ia kemudian meletakkan Gukin ke dalam karung, bersama dengan pagoda 1000 pita. Dia lalu mengangkat tubuh bagian bawah berwarna emas itu dan memasukkannya ke dalam karung juga. Pemuda itu lalu berdiri dan memunguti apa saja yang ada di lantai dan memasukkannya ke dalam karung, meninggalkan barang-barang yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam karung. Sesaat kemudian, karungnya mulai sedikit menggembung dan ia perlahan bisa merasakan beban, namun tidak berat. Qin Mu menundukkan kepalanya dan mengambil barang-barang yang telah dibuangnya sekali lagi. Dia mengambil beberapa kuali pil dan salah satunya adalah kuali tertutup yang jauh lebih besar dan berharga daripada yang ada di Imperial College. Yang tersisa di dalam perbendaharaan ini hanyalah artefak magis yang dibuat oleh sekte dukun menggunakan tulang manusia. Qin Mu menghela napas lega dan menggantung karung itu di pinggangnya, menggunakan pakaiannya untuk menutupinya. Tidak banyak waktu tersisa, aku harus keluar mencari Suster Yuxiu dan meninggalkan tempat ini secepatnya.
Jantung pemuda itu berdebar kencang dan ia mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa perhitungan, ia tidak jadi memakai kembali kulit manusianya dan malah mengeluarkan pisau pembantai babi dan menata rambutnya agar terlihat seperti pengikut aliran dukun. Kinmu mengenakan pakaian Danbaro dan mengedarkan teknik penciptaan dewa surgawi dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Perubahan kecil mulai terjadi pada warna kulitnya saat memancarkan cahaya keemasan samar. Sekilas, dia tampak seperti dukun istana emas Roland yang memiliki pencapaian kecil. Kinmu membuka peta geografis istana emas Roland dan menyimpannya. Ki vitalnya mengaktifkan jimat harta karun itu, menyebabkannya melayang ke udara. Rune-rune menyala satu persatu dan bersinar ke arah segel pintu harta karun. 12, 9, 6, 10, 7, 6, 7, 1. Kinmu melantunkan angka-angka dan setiap nyanyiannya akan menyebabkan harta karun jimat berputar di udara, menyinari salah satu dari 14 sisi segel. Ketika dia memasuki perbendaharaan ini, pelindung punggung kura-kura itu telah mengaktifkan harta karun jimat ini untuk membuka segelnya. Transformasi harta karun jimat itu sangat rumit karena memiliki 14 sisi dan di setiap sisinya terdapat rune yang berbeda. Sangat sulit baginya jika dia ingin menghafal semua rune ini. Namun, menghafal urutan rune ini tidaklah rumit bagi Kinmu. Dia telah menghafal ke-14 sisi harta karun jimat itu sebagai 14 angka. Dia kemudian membalik urutan angka-angka ketika pelindung punggung kura-kura itu digunakan untuk masuk, memecahkan batasan-batasan dari dalam. Di depannya, kubus-kubus itu muncul dan bergerak mundur satu demi satu saat Kinmu berjalan keluar. Dia akhirnya keluar dari perbendaharaan tanpa hambatan. Kinmu menghela napas lega dan mengeluarkan pedang pelindung junior untuk menghancurkan harta karun jimat itu menjadi berkeping-keping. Dia kemudian berjalan menuju gudang istana emas Roland sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada peta. Meskipun gerbang istana emas Roland saat ini sedang diblokir, masih ada seorang dukun hebat yang bertugas di gudang. Kinmu menyerahkan resep dan dukun hebat itu membacakan, 2 gada stroberi tiruan, 1 tael, 6 gada bambu suci, 4 gada oleander. Begitu banyak tanaman herbal, apakah Anda bersiap untuk memurnikan obat yang hebat? Kinmu menganggukkan kepalanya dan tersenyum jujur, aku baru saja terluka jadi aku sedang mempersiapkan diri untuk melengkapi diriku. Kau pernah bertarung dengan orang yang menghalangi gerbang itu. Aku juga pernah mendengarnya, banyak orang yang tewas. Untungnya orang itu sudah terbunuh jadi itu tidak terlalu memalukan. Sungguh memalukan saat Martial Han menghalangi gerbang itu. Dukun agung itu menyiapkan ramuan herbal dan Kinmu menyerahkan kantong koin dan baru kepadanya, apakah ada buah ara segar yang dibentuk oleh rumput mutiara merah? Berikan aku 4 buah ara. Barang ini sangat mahal, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan yang segar? Apakah kamu mau yang kering? Yang kering juga tidak apa-apa. Dukun agung itu membawa buah ara kering dan Kinmu mengambil satu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Dukun agung itu melihat bahwa dia sederhana dan jujur, jadi dia diam-diam mengeluarkan beberapa koin lagi dari kantong koinnya dan diam-diam gembira. Ekspresi Kinmu berubah dan berteriak, kamu menagihku terlalu mahal. Ekspresi dukun agung itu berubah dan membalas dengan marah, aku tidak melakukan itu. Kau memfitnahku. Kinmu menarik kantong koinnya dan berkata, aku tahu berapa banyak uang yang kumiliki di kantong koinku, aku akan tahu jika kau telah menagihku terlalu banyak. Aku akan melaporkan ini kepada Raja Dukun. Dukun hebat itu pun segera menarik kembali kantung koin itu dan ketika mereka berdua sedang menariknya, secara tidak sengaja sebuah botol giok terjatuh ke dalam gudang dan pecah berkeping-keping. Jangan laporkan ke Dukun. Sebelum Dukun Agung itu selesai mengucapkan kata-katanya, dia tiba-tiba pingsan. Aroma harum menyebar di gudang dan beberapa dukun lain di gudang yang datang setelah mendengar keributan itu jatuh ke lantai sebelum mereka sempat mendekat. Kinmu melemparkan kantung koin itu ke dalam gudang yang kemudian mendarat di tubuh dukun agung itu. Kemudian, ia dengan hati-hati memeriksa karung yang tergantung di pinggangnya dan mengambil sebuah kuali. Kuali tersegel itulah yang ia temukan di gudang harta karun. Kali ini aku telah menambahkan 10 kali lipat jumlahnya ke dalam Los Fragrance. Aku yakin aku tidak bisa melumpuhkan seluruh istana emas Roland. Dia menaruh ramuan-ramuan itu ke dalam kuali dan ki vitalnya meledak dan berputar mengelilingi kuali itu dengan cepat. Teknik tangannya selalu berubah dan menyilaukan mata. Setelah beberapa saat, dia telah selesai memurnikan Los Fragrance di dalam kuali. Namun, ki vital di telapak tangan Kinmu masih terus meledak dengan api yang berkobar. Dia tidak menggunakan ki vital kura-kura hitam untuk mendinginkannya seperti yang dia lakukan sebelumnya dan malah membakarnya semakin ganas. Setelah beberapa saat, Kinmu berhenti dan membuka tutup kuali. Asap merah muda mulai keluar dari tungku dan menyebar ke segala arah.
Jika bukan karena buah ara mutiara merah di mulutnya yang dapat meniadakan efek obat dari aroma hilang, dia akan merasakan anggota tubuhnya menghilang. Dia segera menahan napas dan melihat asap terus mengepul dari kuali. Ki vital Kinmu berubah menjadi ki vital naga hijau dan dia mengeksekusi mantra pemanggil angin dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung untuk membubarkan asap. Tak lama kemudian, hembusan angin itu telah menyebarkan aroma hilang ke seluruh gunung. Ia segera berlari ke aula istana emas dan membawa ranselnya. Sambil mengamankan pisau dan palu besinya, ia melempar kotak pedangnya ke samping sambil berlari ke arah gerbang gunung. Ki vitalnya berubah menjadi ki vital kura-kura hitam dan membentuk bola uap air yang kemudian berubah menjadi bola air. Kinmu meletakkan 3 buah ara mutiara merah yang tersisa ke dalam bola-bola air dan berlari cepat. Dengan satu tangan memegang 3 bola air, tangan lainnya bergerak seperti hantu. Dengan jari-jarinya bergerak ke atas dan ke bawah dengan teknik tangan yang berbeda, ia mengetuk bola-bola air untuk mempercepat energi pengobatan buah ara mutiara merah. Ketiga buah ara itu menyerap air dan segera menjadi gemuk dengan energi obat yang dibangkitkan olehnya. Kinmu menghela napas lega dan tiba-tiba, cahaya keemasan membubung ke langit dan terbang cepat. Mereka seharusnya adalah beberapa raja dukun yang berjaga di depan aula suci dengan panik dan melarikan diri dari istana emas Roland setelah mereka melihat para murid di seluruh gunung sekarat karena diracuni. Mati, mereka semua mati. Sebuah suara keras dan menggema membawa teror dan kepanikan saat menghilang di kejauhan. Kinmu memacu kecepatannya hingga maksimum dan berlari menuruni gunung. Ia melihat banteng hijau, Hulinger, dan Ling Yuxiu semuanya tergeletak di tanah. Ada luka di sekujur tubuh Ling Yuxiu dan tubuhnya berlumuran darah. Dia segera memasukkan buah ara mutiara merah ke dalam mulut mereka masing-masing dan mereka perlahan terbangun. Namun, mereka masih merasa sedikit mati rasa, bersama dengan jiwa dan embrio roh mereka yang juga sedikit sakit. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Los Fragrance dapat menakuti Raja Dukun, tetapi tidak dapat membuat mereka pingsan. Kinmu berbicara cepat, saya khawatir ada beberapa eksistensi yang sebanding dengan Kanselir Basan di Istana Emas Roland yang akan segera bergegas ke sini setelah menerima berita itu. Kita harus segera pergi. Ling Yuxiu berdiri dengan goyah dan banteng hijau itu juga menggoyangkan kepalanya yang berat. Kinmu menggendong rubah kecil itu dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Dengan satu tangan menarik Ling Yuxiu dan tangan lainnya menarik banteng hijau itu, dia bergegas menuruni gunung. Ling Yuxiu masih dalam keadaan linglung. Dia tersenyum konyol dan berkata, "Penggembala sapi, kamu masih hidup." Kinmu mengabaikannya dan bergegas menuruni gunung. Kecepatannya begitu cepat sehingga Ling Yuxiu dan banteng hijau tidak dapat mengejarnya dan mulai melayang. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Kinmu melihat ke arah perahu kayu dan dukun agung berwajah kambing itu juga lumpuh dengan kepalanya di dalam air dan pantatnya mencuat ke langit. Dengan separuh tubuhnya yang tertinggal di perahu, dia seharusnya sudah tenggelam. Kinmu segera naik ke atas perahu dan membalikkan kaki dukun besar berwajah kambing itu, melemparkannya ke dalam air. Ia mendorong tiang bambu itu, tetapi perahu itu tidak bergerak sama sekali. Kinmu mendorong tiang bambu itu beberapa kali lagi tetapi perahunya tetap tidak bergerak. Tidak ada daya apung di perairan yang lemah. Kinmu langsung tersadar. Ia menuangkan ki vital ke dalam tongkat bambu dan tanda-tanda aneh muncul di tongkat bambu itu. Sekarang ketika ia mendorong air yang lemah, ia benar-benar merasakan perlawanan dari air itu. Kinmu menghela napas lega dan segera mendorong tongkat bambu itu untuk berlayar ke sisi lain pantai. Meskipun perahu kayu ini didorong maju seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia tetap merasa kecepatannya terlalu lambat. Jika Raja Dukun dan Dukun Agung Istana Emas Roland kembali ke gunung, mereka mungkin dapat segera mendetoksifikasi aroma yang hilang dan mengetahui bahwa orang-orang ini hanya lumpuh dan tidak diracuni. Jika mereka mengejarnya sekarang, Kinmu dan yang lainnya akan menghadapi akhir yang sangat menyedihkan. Ketika mereka akhirnya mencapai seberang pantai, banteng hijau itu kembali sadar dan segera berteriak, "Tuan tua masih di gunung." Kinmu berkata, "Jangan khawatir, jika kita bisa melarikan diri, dia juga bisa. Dia jauh lebih kuat dari kita, jika kita pergi dan mencarinya, kita akan menjadi bebannya." Selain itu, ketika Dukun Agung dan para Raja Dukun kembali ke Istana Emas Roland untuk menyelidiki, itu akan memberikan Kanselir Basan kesempatan untuk melarikan diri. Dia melompat ke tepi pantai dan mengulurkan tangannya, namun Ling Yuxiu dan banteng hijau sudah melompat juga dan tidak membutuhkan bantuannya. Buah ara mutiara merah itu telah membuat mereka pulih sepenuhnya. Buah ara mutiara merah memang penawar untuk aroma hilang. Aroma hilang awalnya adalah buah yang digunakan apoteker untuk melumpuhkan seekor naga.
Naga itu memiliki kemampuan yang sangat kuat yang sebanding dengan praktisi alam makhluk surgawi yang kuat namun dilumpuhkan oleh apoteker. Satu-satunya kutukan obat bius ini adalah Crimson Pearl Fig, banteng hijau. Kinmu berteriak dan banteng hijau itu mengerti maksudnya. Ia langsung berjongkok di tanah dan memperlihatkan wujud aslinya, berubah menjadi banteng hijau besar dan agung yang menunggangi angin dan awan. Kinmu dan Ling Yuxiu melompat ke punggung banteng dan berkata, "Banteng hijau, larilah secepat yang kau bisa." Kuku banteng hijau itu bergerak dan kukunya tidak menyentuh tanah saat ia berlari kencang di atas angin dan awan. Dua orang di punggung banteng itu merasakan sakit yang luar biasa saat angin kencang menghantam wajah mereka. Di punggung Kinmu, Hulinger terbangun dan hampir tertiup angin saat ia menjulurkan kepalanya untuk melihat. Ia segera meraih ransel dan tubuhnya sudah tertiup keluar dari ransel, angin kencang menarik ekor dan tubuhnya lurus seperti pensil. Kuku banteng hijau itu terangkat ke atas dan ke bawah dan setiap kali kukunya berada 1 kaki dari tanah, angin akan bertiup keluar dari kukunya dan mendorong tubuhnya yang besar ke atas, membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Kinmu menoleh ke belakang dan rambutnya berantakan. Gaya rambutnya seperti dukun dan tidak ada ikat rambut untuk mengikatnya. Baru saat itulah dia melihat Hulinger yang sedang memegang ransel dengan kedua kakinya. Tubuhnya tertiup angin dan dia segera memegangnya agar tidak tertiup angin. Ling Yuxiu berteriak, "Gembala sapi, biarkan aku menggendongnya agar kamu bisa merapikan rambutmu." Kinmu menyerahkan Hulinger padanya dan Ling Yuxiu menggendong Hulinger di lengannya. Hulinger mendengus ketika dia merasakan dadanya lembut dan harum. Meskipun dia tidak senang, dia sangat nyaman dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan 1 atau 2 dorongan. Dia merasa tercabik-cabik. Kinmu mengeluarkan ikat kepala dan mengikat rambutnya, sesekali menoleh ke belakang. Ia melihat jarak antara mereka dan istana emas Roland semakin lama semakin jauh. Ia masih bisa melihat samar-samar cahaya keemasan terbang dari gunung salju menuju istana emas Roland dengan kecepatan tetap. Cahaya keemasan itu mungkin tidak terlihat cepat tetapi sebenarnya sangat cepat, mencapai istana emas Roland hanya dalam waktu sekejap. Setelah beberapa saat, beberapa cahaya keemasan terbang keluar dari istana emas Roland menuju ke arah mereka. Hati Kinmu hancur. Beberapa lampu emas itu seharusnya adalah Raja Dukun Istana Emas Roland yang telah menemukan cobaan mereka dan saat ini sedang mengejar. Meskipun kecepatan banteng hijau itu sangat cepat, kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan Raja Dukun. Namun, pada saat ini, cahaya terang muncul dan menghalangi beberapa cahaya keemasan itu. Beberapa sinar cahaya bertabrakan di langit dan terpisah sebelum bertabrakan lagi. Dari jarak Kinmu berada, kecepatan beberapa sinar itu tidaklah cepat, tetapi jika dilihat dari jarak dekat, kecepatannya akan sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya dengan jelas. Beberapa sinar itu bertabrakan beberapa kali dengan cahaya putih dan tiba-tiba sebuah bola cahaya meledak, diikuti oleh jejak asap hitam yang muncul di langit yang membentuk tengkorak. Tengkorak itu memuntahkan beberapa jejak asap hitam dari mulutnya dan setiap jejak asap hitam berubah menjadi tengkorak. Dengan kejadian ini 3 kali berturut-turut, seluruh langit dipenuhi tengkorak. Bentuk tengkorak itu bisa dilihat dari jauh, pasti sangat besar jika dilihat dari dekat. Pasti sama menakjubkannya dengan gunung. Kemudian, Kinmu melihat sebuah pisau membelah angkasa luas, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di antara beberapa cahaya keemasan itu. Banteng hijau itu berlari makin cepat, tak lama kemudian Kinmu tak dapat melihat pertarungan itu dengan jelas lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika banteng hijau itu berlari melewati beberapa gunung lagi, dia sama sekali tidak dapat melihat apapun. Saat matahari terbenam di sebelah barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Banteng hijau itu berlari selama setengah hari dan terengah-engah karena kelelahan saat mulutnya mulai berbusa. Melihat sebuah kolam di padang rumput di depannya, ia segera berlari dan meneguk airnya. Tidak lama kemudian, separuh air di kolam telah hilang. Punggung ikan yang berwarna hijau dapat terlihat di bagian kolam yang dangkal saat ikan yang panjangnya beberapa kaki menggeliat-geliat di lumpur, mencoba merangkak ke tempat yang airnya lebih banyak. Kinmu melihatnya sangat lelah dan melompat turun dari punggung banteng hijau, berhentilah berlari dan beristirahatlah sejenak. Sapi jantan hijau itu belum minum sampai puas dan pada saat itu, terdengar suara seorang tua, sapi jantan itu, berhenti minum. Kalau kau minum lagi, kau akan menghabiskan semua air untuk desa kita. Sapi jantan hijau itu mendongakkan kepalanya dan seorang penggembala tua lewat di sana dan meninggalkan kawanan dombanya dengan tergesa-gesa untuk bergegas menghampiri. Ia mencoba mengayunkan cambuknya untuk mengusir sapi jantan hijau itu tetapi ketika ia melihat sapi jantan hijau itu sangat besar, ia tidak berani mendekat dan mengayunkan cambuknya dari jauh, so.
Kinmu menepuk-nepuk kuku banteng itu karena banteng hijau itu telah memperlihatkan wujud aslinya yang tinggi dan kokoh tak tertandingi. Kinmu hanya setinggi pergelangan kakinya sehingga ia hanya bisa menepuk-nepuk kuku banteng itu. Banteng hijau itu langsung berhenti minum sementara Ling Yuxiu buru-buru melompat turun dari punggung banteng itu. Hulinger juga menggeliat keluar dari pelukannya dan melompat ke ransel Kinmu. Tetua itu tidak berani maju dan banteng hijau itu menggeliat-geliat untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Berdiri seperti manusia, tingginya juga 2 hingga 3 orang. Sambil mengayunkan ekornya, ia menepis beberapa lalat pengganggu hingga mati. Kinmu menyapa dari jauh dan berkata, "Tetua, kami sedang lewat dan langit hampir berubah gelap, jadi kami berhenti untuk beristirahat. Perjalanan ini benar-benar melelahkan dan kami sangat haus, jadi banteng saya minum sedikit lagi, saya mohon maaf." Tetua itu maju dan mengangkat kepalanya untuk melihat banteng hijau itu sambil mendesah. Dia masih sedikit takut, bantengmu pasti diberi makan dengan baik, tumbuh menjadi sangat kuat. Kok bisa banteng ini berwarna hijau? Kinmu tersenyum, dia adalah ras naga campuran, oleh karena itu warnanya hijau. Tetua itu ingin menyentuh tetapi takut menyentuh. Dengan keberaniannya, ia datang ke sisi banteng dan menyentuhnya. Ia merasakan kulitnya seperti satin sementara ototnya seperti besi dan berseru, ototnya memang kuat. Kami juga punya beberapa sapi di desa kami, apakah ia bisa digunakan untuk berkembang biak? Sapi jantan hijau itu tidak senang dan berkata, "Penatua, saya bukan sapi perah jadi saya tidak akan beternak. Hati saya sudah diambil." Tetua itu terkejut dan bergumam, "Setan." Kinmu segera berkata, "Dia bukan iblis." Hulinger menjulurkan kepalanya, "Aku iblis." Tetua itu tiba-tiba melihat cahaya dan tersenyum pada Kinmu dan Ling Yuxiu, "Aku tahu, kalian pasti melarikan diri dari keluarga kaya, benar kan? Hanya keluarga kaya yang mampu memelihara binatang aneh dan rubah abadi. Langit mulai gelap, bagaimana kalau datang ke desa kami untuk beristirahat?" Kinmu ragu-ragu sejenak dan menatap Ling Yuxiu. Ling Yuxiu berkata dengan lembut, "Banteng hijau itu kelelahan dan tidak bisa berlari lagi." Kinmu mengerutkan kening, "Jika Istana Emas Roland berhasil menyusul, aku khawatir kita akan melibatkan mereka." Ling Yuxiu berkata dengan lembut, "Banteng hijau itu selalu bepergian mengikuti angin dan awan, tidak meninggalkan jejak apapun, jadi akan sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Bagaimana kalau begini, kalau desa mereka cukup tersembunyi, kita bisa bermalam di sana. Kalau desa mereka sangat menarik perhatian, kita akan segera berangkat." Kinmu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Penatua, kalau begitu, kami harus merepotkanmu malam ini. Kami akan melanjutkan perjalanan besok pagi." Sang tetua tersenyum, "Tidak masalah jika kau ingin tinggal beberapa hari lagi. Tidak banyak orang di desa kami, mereka semua adalah orang tua yang semakin dekat dengan kematian setiap harinya. Tubuhmu cukup kuat, bantu aku menggembalakan domba." Kinmu melangkah maju dan teknik tubuhnya sangat cepat. Dia segera mengejar kawanan domba itu bersama-sama dan mata tetua itu berbinar, "Nona muda, penglihatanmu sangat bagus, pemuda ini kuat dan cakap." Wajah Ling Yuxiu memerah, "Penatua, ini bukan seperti yang kau pikirkan." Tetua itu tertawa terbahak-bahak dan mengajak mereka mengejar kawanan domba. Berjalan di sekitar sebuah bukit, mereka tiba di sebuah desa kecil di hutan. Desa ini tidak besar dan hanya ada 20 bangunan. Namun, sebagian besar kosong karena hanya ada lebih dari 10 orang tua yang tinggal di sana. Hutan itu sangat terpencil dan pohon-pohonnya tinggi dan besar karena tidak ada yang bisa memangkasnya, sehingga pohon-pohon itu menutupi desa kecil itu. "Mengapa hanya ada sedikit orang di sini?" Kinmu merasa tenang dan bertanya dengan bingung. "Beberapa han bertempur setiap hari, dengan Anda membunuh saya dan saya membunuh Anda. Anda menangkap beberapa orang yang sehat jasmani, saya menangkap beberapa orang yang sehat jasmani, saat mereka menangkap dan menangkap, orang-orang menjadi semakin lemah." Tetua itu mendesah dan berkata, "Orang-orang yang cakap di desa itu semuanya telah pindah dan hanya kami yang tua yang tersisa. Kami tidak dapat pindah bahkan jika kami ingin. Kemana kami dapat pindah? Beruntung mereka tidak menyentuh kami yang sudah tua ketika mengambil orang-orang yang masih sehat selama beberapa tahun ini." "Sayang, ada tamu." Seorang nenek tua yang sedang menjahit pakaian berdiri dengan gemetar dan tersenyum, "Ada tamu. Saya akan menyiapkan makanan." Kinmu segera berkata, "Biar aku saja. Aku sudah sering menyiapkan makanan saat kembali ke desa." Nenek tua itu tidak bisa mengalahkannya dan hanya bisa melihatnya memasak bersama orang tua itu. Ling Yuxiu bergegas maju untuk mengundang kedua orang tua itu duduk. "Mereka dari mana?" Nenek tua itu tersenyum lebar.
Orang tua itu mengedipkan matanya dan mengacungkan kedua ibu jarinya untuk melakukan gerakan mencium, melarikan diri dari keluarga kaya, pasangan muda kawin lari. Wajah Ling Yuxiu memerah karena malu dan memprotes dengan lembut, bukan seperti itu, kami tidak bersalah. Kita semua pernah mengalami hal itu, jadi kita mengerti, wanita muda itu berkulit tipis. Nenek tua itu mengamatinya dan memperlihatkan beberapa giginya yang tanggal saat dia tersenyum. Nona muda itu bertubuh bagus, kekar dengan dada dan bokong besar. Pria muda ini sangat beruntung. Orang tua itu tersenyum, pemuda itu juga baik, cukup kuat. Dia juga sangat jujur dan tidak sombong. Ketika dia melihatku yang tua dan lemah, dia juga sangat sopan. Nenek tua itu melanjutkan, kalian berdua harus kembali ke rumah setelah kawin lari selama 1 atau 2 tahun. Melahirkan bayi dan membawa bayi itu kembali, bahkan jika keluarga kalian tidak menyetujuinya, mereka tidak punya pilihan lain. Ling Yuxiu terus menganggukkan kepalanya dan hatinya gelisah karena dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Dia berpikir dalam hati, jika aku melahirkan bayi dengan seorang gembala sapi, bukankah ayahku akan mati karena marah? Ayah tidak akan mati karena marah tetapi dia pasti akan memenggalnya. Ya ampun, ya ampun. Setelah beberapa saat, aroma masakan tercium dan Ling Yuxiu bergegas maju untuk membantu menghidangkan hidangan. Saat mereka selesai makan, langit sudah benar-benar gelap. Hanya ada orang tua di seluruh desa, jadi mereka hanya menyalakan lampu minyak sebelum tidur. Qin Mu membantu kedua orang tua ini mencuci peralatan makan mereka dan orang tua itu berkata, ada banyak rumah kosong di desa, kalian tinggal pilih satu untuk ditinggali. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan berjalan ke kediaman yang kosong. Hu Ling'er membantu merapikan 3 kamar dan menghitung dalam hati, banteng hijau akan menempati 1 kamar, wanita montok akan menempati 1 kamar, aku dan tuan muda akan menempati 1 kamar. 3 kamar, tidak masalah. Tiba-tiba Qin Mu punya firasat dan mendongak untuk melihat ke langit. Dia melihat 2 bintang bergerak dari barat di langit dan buru-buru berkata, semuanya, masuklah. Ling Yuxiu, si banteng hijau, dan Hu Ling'er bergegas memasuki rumah dan begitu mereka masuk, mereka mendengar dengungan saat 2 pilar cahaya tebal mendarat, menerangi seluruh desa seolah-olah hari masih siang. Kedua sinar itu adalah penglihatan dan pemilik penglihatan ini terbang di langit dan mengamati padang rumput. Kedua penglihatan itu bersinar ke bawah, menerangi padang rumput dengan cahaya keemasan. Penglihatan itu melewati desa kecil di kaki gunung itu sebelum menghilang di kejauhan. Qin Mu menghela napas lega dan membuka pintu untuk melihat ke langit. Dia melihat 2 bintang memancarkan cahaya di sepanjang jalan, yang meliputi radius 2 hingga 3 mil saat mereka semakin menjauh. Aku penasaran bagaimana kabar kakak senior Basan. Dia memang sedikit khawatir. Orang-orang yang baru saja lewat seharusnya adalah praktisi kuat Istana Emas Roland yang setingkat dengan Raja Dukun. Saat mereka mencari jalan, Raja Dukun ini tidak menemukan desa ini karena banteng hijau tidak meninggalkan jejak apapun dan tidak ada lampu yang menyala di desa yang tersembunyi di hutan ini. Orang-orang di sini semuanya orang tua dan mereka semua tidur sangat awal. Akan tetapi, agar Raja Dukun ini bisa datang mencari mereka, itu berarti kanselir Basan tidak bisa menghentikannya, yang kemungkinan besar bisa jadi kanselir Basan terluka atau ia sedang dikepung. Mari kita tidur. Qin Mu melemparkan botol giok kecil ke Ling Yuxiu dan berkata, kakak, air liur naga ternyata sangat efektif untuk luka di tubuhmu. Kamu harus mengoleskannya ke tubuhmu terlebih dahulu sebelum tidur. Kita akan segera berangkat besok pagi. Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam ruangan. Setelah beberapa saat, gadis ini membuka pintu dan menjulurkan kepalanya keluar. Dengan rambut hitamnya yang indah terurai di depan dadanya, dia memperlihatkan separuh bahunya yang mulus sementara bagian tubuhnya yang lain tersembunyi di balik pintu. Dia berkata dengan malu-malu, gembala sapi, ada beberapa tempat yang tidak bisa kulihat jadi tidak nyaman bagiku untuk mengolesinya. Aku akan membantumu. Hu Ling'er bergegas mendekat dengan gembira dan tersenyum, aku akan membantumu mengolesinya, tidak perlu repot-repot tuan muda. Itu adalah malam tanpa kata-kata. Keesokan harinya sebelum fajar menyingsing, Qin Mu bangun untuk melakukan peregangan. Para lansia di desa juga bangun dan suara ayam-ayam diberi makan pun terdengar. Ada juga suara orang-orang mengejar domba-domba keluar dari kandang, suara para lansia saling menyapa. Untuk sesaat, Qin Mu mengira ia telah kembali ke desa lansia cacat di reruntuhan besar. Pasangan kecil, apakah kalian sudah bangun? Sarapan sudah siap, kalian bisa datang ke rumahku untuk makan. Suara nenek tua itu terdengar dari luar. Qin Mu mengangguk dan mulai membangunkan Ling Yuxiu dan banteng hijau, lalu menggendong Hu Ling'er keluar dari tempat tidur untuk meninggalkan rumah bobrok ini. Pada saat itu, terdengar suara dari luar desa,
di sini ada desa, mari kita minta petunjuk. Minta petunjuk arah apa? Nggak mungkin aku tersesat. Sebuah suara yang penuh dengan kemarahan mencibir, aku pernah ke sana sebelumnya dan memblokir gerbang selama 100 hari, bagaimana aku bisa tersesat? Kinmu tertegun dan memberikan ekspresi tak percaya saat dia segera bergegas menuju pintu masuk desa. Tidak ada salahnya bertanya. Kamu bilang kamu ingat jalannya, tetapi kita akhirnya berjalan berputar-putar di padang rumput untuk waktu yang lama. Aku tidak seperti si lumpuh yang bisa berlari secepat itu. Kinmu datang ke pintu masuk desa dengan langkah cepat dan melihat seorang pria buta berjalan mendekat sambil membawa tongkat bambu. Di sampingnya ada seorang pria tua setengah badan dengan janggut tipis, membawa 2 pisau pembantai babi di punggungnya, membuatnya tampak seperti setan. Kinmu terkejut sekaligus gembira. Ia bergegas berlari dan memeluk erat lelaki tua setengah badan itu tanpa penjelasan. Ia kemudian melempar lelaki tua setengah badan itu ke samping dan memeluk erat lelaki tua yang kurus kering itu. Tukang daging, bukankah sudah kubilang kita salah jalan? Orang buta itu segera memalingkan mukanya untuk menghindari Kinmu. Dia meronta dan menatap si jagal yang tercengang yang terlempar ke salah satu sudut. Kau membawaku ke wilayah di balik tembok besar dan lihat apa yang terjadi. Kau membawaku kembali ke reruntuhan besar, kita kembali ke desa kita. Muer, lepaskan, aku akan mati lemas. Di mana kepala desa? Apakah nenek juga kembali? Apoteker, apoteker, berhenti bersembunyi, aku melihatmu. Setelah beberapa saat, Blaine dan Bacer menyapa para orang tua di desa. Ketika para orang tua di desa melihat bahwa mereka bahkan lebih tua dari mereka dan cacat, mereka semua mengagumi tanpa henti dan diam-diam berseru bahwa mereka tua tetapi kuat. Ling Yuxiu keluar dari kamarnya setelah selesai mencuci rambutnya dan terkejut ketika melihat kedua tetua itu. Dia segera berlari kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar kencang. Mereka adalah 2 tetua yang membuatku dan Jenderal kecil Qin takut di sungai bergelombang hari itu. Kinmu menghindari semua orang tua di desa dan mengeluarkan karung di pinggangnya. Sambil mendorong bagian bawah karung, dia meraih barang-barang di dalamnya, menarik keluar 2 kaki sebelum menarik keluar separuh tubuh yang tersisa dan berkata, Kakek Jagal, apakah tubuh bagian bawah emas ini yang telah kau hilangkan? Tidak, ini bukan tubuhku. Jagal mengamati tubuh bagian bawah berwarna emas ini dengan saksama dan menggunakan pisaunya untuk mengirisnya setelah beberapa saat. Sambil menyentuh darah emas yang mengalir keluar, dia berkata dengan curiga, tubuh ini tampaknya milik Grand Saman. Aku pernah bertarung dengan bocah tua ini sekali dan aku sangat mengenal darahnya. Tubuh bagian bawah ini kurang lebih sudah mati, membuatnya tidak berguna. Kinmu juga melangkah maju untuk menyentuh darah emas yang sudah setengah membeku. Namun, masih ada unsur api yang tersembunyi di dalamnya dan setetes darah bahkan menggeliat di ujung jarinya, mencoba memasuki tubuhnya. Kinmu segera mengeluarkan ki vitalnya dan mengubahnya menjadi ki vital burung vermilion untuk membakarnya terus-menerus. Dia menghabiskan banyak tenaga sebelum dia bisa menguapkan setetes darah ini, karena itu adalah tubuh bagian bawah Dukun Agung. Dalam hal ini, tubuh bagian bawah kakek Jagal seharusnya berada di tubuh Dukun Agung. Si tua bangka itu benar-benar mengagumiku sampai sejauh itu. Jagal mengusap jenggotnya, merasa senang dengan dirinya sendiri. Kalau begitu, anak-anak yang dilahirkannya itu adalah anak-anaknya atau anak-anakku. Jenggotnya yang tumbuh di wajahnya bagaikan duri-duri besi yang menimbulkan suara garukan jika tangannya menggaruknya. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa senang terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Si buta berkata dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, jika dia benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki, atau bahkan sekelompok anak laki-laki, apakah kamu akan mengakuinya? Bacer tercengang dan wajahnya langsung berubah masam. Ekspresi senang yang sebelumnya dia tunjukkan telah lenyap sama sekali. Dengan satu kalimat dari Blaine, Bacer menjadi linglung. Blaine kemudian bertanya kepada Kinmu, Muer, mengapa kamu ada di sini? Kinmu menceritakan seluruh ceritanya kepada mereka dan Blaine berteriak, kalian benar-benar pergi untuk memblokir gerbang Istana Emas Roland. Berani sekali, alasan aku menemani Bacer keluar juga untuk pergi ke Istana Emas Roland. Kami telah menemukan bahwa tubuh bagian bawah Bacer direnggut oleh Istana Emas Roland. Bacer berkata bahkan jika kami menemukannya, dia tidak tahu apakah itu bisa disambungkan kembali. Kinmu tersenyum, jika tubuh bagian bawah sudah mati, itu pasti tidak mungkin. Namun karena tubuh bagian bawah kakek Jagal berada di tubuh Dukun Agung, dia pasti menempelkannya ke tubuhnya saat masih hidup. Selama kita menemukan Dukun Agung dan memisahkan tubuh bagian bawahnya, aku bisa membantu kakek Jagal menyambungkan kembali tubuhnya. Si buta tersenyum dan berkata, itu masalah kecil. Bantai si brengsek ini akhirnya bisa tuntas.
Dia bahkan tidak punya burung di masa lalu. Jagal menjadi marah, aku bisa mengubah ki vitalku ke dalam tubuhku, apa maksudmu aku tidak punya burung? Aku bisa buang air kecil dan besar dengan baik. Mereka berdua mulai bertengkar lagi, membuat Qin Mu sakit kepala. Qin Mu segera berkata, kakak senior Basan masih terjebak di Istana Emas Roland dan situasinya tidak diketahui. Kakek, Jagal menggelengkan kepalanya, tidak perlu peduli dengan bajingan itu, dia tidak punya pintu di mulutnya dan mengatakan apa saja tanpa henti. Aku pernah bertemu dengannya di Eternal Peace dan dia masih belum mati karena mengatakan hal yang salah. Aku tidak suka omelannya dan takut diganggu olehnya, oleh karena itu, aku pergi. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, dia ingin segera pergi ke Istana Emas Roland. Dia masih khawatir tentang keselamatan kanselir Basan. Hu Ling'er dan Ling Yuxiu sudah selesai berkemas dan Ling Yuxiu pergi ke rumah nenek tua dan tetua itu untuk meninggalkan beberapa emas batangan. Meskipun mereka hanya tinggal selama 1 malam, mereka telah menerima keramah tamahan. Selain itu, para tetua di desa itu semuanya sudah sangat tua dan tidak ada anak muda di desa itu. Meninggalkan sejumlah uang untuk mereka akan membantu mereka melewati tahun-tahun terakhir mereka. Jagal menatap Ling Yuxiu, jelas-jelas melupakan putri ketujuh ini saat dia tersenyum. Bajingan itu memiliki penglihatan yang bagus, gadis ini tidak seburuk itu. Ling Yuxiu mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju untuk menyambut dia dan si buta. Banteng hijau itu sudah keluar pagi ini untuk merumput, dia belum kembali. Ayo kita pergi dan menemukannya. Semua orang meninggalkan desa dan melihat seekor banteng hijau besar sedang merumput di rerumputan padang rumput. Saat merumput, air matanya mengalir deras seperti hujan sambil bergumam, sejak saya mengikuti Tuan Tua, saya selalu makan sayur dan tidak pernah makan rumput. Tuan Tua bahkan membangun puluhan ar ladang sayur untuk menanam bunga untuk saya. Hu Ling'er berlari ke depan dan berkata, Banteng 2, berhentilah menangis. Tuan Tua dari tuanmu ada di sini, ada harapan untuk tuanmu. Wajah banteng hijau itu berkedut saat melihat Blind dan Bacer yang hanya tersisa tubuh bagian atasnya, meragukan kemampuan mereka. Semua orang naik ke punggung banteng dan Qin Mu berkata, jangan khawatir, banteng hijau, mereka sangat kuat. Mari kita pergi ke Istana Emas Roland sesegera mungkin untuk menyelamatkan kakak senior Basan. Banteng hijau itu hanya bisa berlari kembali ke arah asalnya. Ling Yuxiu menoleh ke belakang dan desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan sudah tidak terlihat lagi. Beberapa tetua itu mengatakan bahwa beberapa han di luar tembok besar saat ini sedang saling bertarung. Ini berarti bahwa orang-orang di luar tembok besar juga merasa terancam oleh kebangkitan kekaisaran perdamaian abadi. Ling Yuxiu menenangkan diri dan berkata, mereka juga berpikir untuk membangun kekaisaran yang bersatu untuk mengumpulkan semua kekuatan guna menghadapi kekaisaran perdamaian abadi. Han kekaisaran barbarian di ini seharusnya menjadi pemimpin yang hebat dengan ambisi yang besar. Jika dia menyatukan tembok besar, saya khawatir akan ada masalah bagi kekaisaran perdamaian abadi kita. Terutama sekarang karena perdamaian abadi kita sering mengalami kerusuhan sipil. Qin Mu menganggukkan kepalanya, ini pasti niat Istana Emas Roland. Istana Emas Roland adalah tanah suci. Jika mereka mendukung Han kekaisaran barbarian tidak sulit bagi mereka untuk menyatukan tembok besar. Saya rasa Istana Emas Roland juga ragu-ragu karena mereka takut akan membentuk kekaisaran perdamaian abadi lainnya, yang membuat mereka kehilangan kendali atas wilayah di luar tembok besar. Inilah sebabnya mengapa kekaisaran barbarian belum menyatukan wilayah di luar tembok besar hingga saat ini. Ling Yuxiu memikirkannya beberapa kali dan hasilnya memang masuk akal. Namun, 3 tempat suci terbesar di kekaisaran perdamaian abadi, Sekte Dao, Biara Petir Besar, dan Sekte Iblis Surgawi tidak mendukung kekaisaran perdamaian abadi. Bukan saja mereka tidak mendukung, masih ada sekte yang menciptakan masalah bagi mereka. Jika barbarian di Empire menerima dukungan penuh dari Istana Emas Roland, mereka mungkin akan memiliki kekuatan untuk menyerang kekaisaran perdamaian abadi. Banteng hijau itu berlari kencang selama hampir setengah hari ketika Blind tiba-tiba berkata, berhenti. Banteng hijau itu langsung berhenti. Si buta menunjuk ke arah barat daya dan berkata, pergi ke sana. Aku bisa melihat orang-orang berkelahi di sana. Si banteng hijau kebingungan. Si buta melihat orang-orang berkelahi di sana. Bagaimana dia bisa melihat mereka? Namun, tidak baik baginya untuk mempertanyakan Blind, jadi dia hanya bisa mengubah arahnya dan berlari ke barat daya. Ling Yuxiu juga sedikit bingung dan menatap Qin Mu. Qin Mu menjelaskan, kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami. Blind merasa bangga pada dirinya sendiri. Ling Yuxiu menatap matanya, dan melihat rongga matanya benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya, membuatnya berpikir, mengapa Blind adalah orang dengan penglihatan terbaik. Apa logikanya?
Tidak lama setelah banteng hijau itu mengubah arahnya, mereka tiba-tiba melihat cahaya pisau yang membelah gunung, namun, karena jarak yang jauh, mereka hanya bisa melihat cahaya yang samar. Baru saat itulah mereka mengagumi Blind tanpa henti. Ling Yuxiu bingung, dia benar-benar buta. Bacer juga berseru, penglihatan si buta sungguh bagus. Qin Mu sangat memahami kemampuan mata pikiran Dewa Blind, oleh karena itu, dia sudah lama terbiasa dengannya. Meskipun mata Blind tidak bisa melihat, apa yang bisa dia lihat jauh lebih banyak daripada yang lain. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan. Masih ada sinar cahaya keemasan yang mengelilingi gunung itu saat berputar mengelilinginya. Banteng hijau itu berlari sekuat tenaga dan semakin dekat ke gunung itu. Tidak lama kemudian, sinar cahaya itu semakin tebal dan semakin tebal saat melayang ke sana kemari di sekitar gunung seperti pita yang mengelilingi gunung. Ketika mereka semakin dekat, mereka dapat melihat banyak hal dalam cahaya keemasan itu. Itu adalah seni ilahi para raja dukun dan ada pisau melengkung yang tersembunyi di dalam cahaya keemasan itu. Di beberapa cahaya keemasan, ada manusia keemasan dan di yang lain, ada naga keemasan yang berguling-guling di dalamnya. Kekuatan para raja dukun itu mencengangkan dan hanya dukun yang telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi yang dapat dikenal sebagai raja dukun. Namun, Istana Emas Roland adalah tanah suci tembok besar. Para raja dukun yang mengejar itu sebagian besar dari alam hidup dan mati dan bahkan ada eksistensi tingkat master kultus yang berada di alam jembatan ilahi. Banteng hijau itu berlari cepat ke depan dan hanya berjarak 3 mil dari gunung itu. Qin Mu melihat lagi dan melihat bahwa ada seorang raja dukun di masing-masing dari 8 arah di sekitar gunung itu. Raja dukun bertubuh manusia berkepala burung di sebelah timur sedang memegang cermin bundar. Cermin itu aneh dan memiliki 12 tulang seputih salju yang tumbuh dari cermin itu. Dengan cermin di tangannya, seberkas cahaya keemasan bersinar dari cermin itu. Raja dukun bertubuh manusia berkepala macan tutul di sebelah barat memegang tongkat kerajaan di tangannya. Di atas tongkat kerajaan, ada sesuatu seperti ekor yang melilit tongkat kerajaan yang sedang bergerak. Panjangnya sama dengan tongkat kerajaan. Sementara itu, di ujung tongkat kerajaan, ada tengkorak emas yang memancarkan cahaya keemasan dari matanya. Di sisi selatan, ada manusia emas berkepala 3. Dia memiliki 3 kepala serigala. Di sisi utara, Raja Dukun memiliki kepala manusia dan 2 sayap di punggungnya. Pedang emas terus tumbuh dari kedua sayapnya dan berubah menjadi arus pedang yang menyerang ke arah pusat gunung. Sementara itu, Raja-Raja Dukun di Tenggara, Barat Daya, Timur Laut, dan Barat Laut juga memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang memiliki kepala binatang buas dan 8 lengan, ada yang memiliki 6 kaki, ada yang memiliki sayap, ada yang memiliki lebih banyak mata dan bahkan memiliki mata di telapak tangan mereka. Sekalipun Qin Mu telah melihat kitab suci Dukun Agung Ruda, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum pada keanehan dan kekuatan teknik ini saat melihat pemandangan seperti itu. Di tengah gunung, cahaya pisau menebas secara vertikal dan horizontal untuk menghalangi seni suci yang datang dari segala arah. Batu-batu besar berjatuhan dari puncak gunung. Batu-batu itu sebesar rumah pekarangan. Dalam situasi ini, orang-orang tidak dapat mengenalinya dengan jelas dari jauh. Mereka hanya dapat melihat benda-benda seperti debu yang jatuh dan hanya ketika mereka mendekat mereka dapat mengetahui seberapa besar awan debu itu. Gunung itu telah dikikis menjadi pilar kosong oleh seni ilahi kanselir Basan dan 8 Raja Dukun. Hanya puncak gunung tempat kanselir Basan berdiri masih memiliki sedikit tanaman hijau. Bacar melihatnya dan mendesah lega sebelum tersenyum, Big Mouth masih belum mati. Mari kita kembali. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Banteng hijau itu melesat maju dengan lebih bersemangat. Sebelum mereka mencapai kaki gunung, Bacar tiba-tiba terbang ke udara dan cahaya pisau membelah langit dengan kecerahan yang tak tertandingi. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan merasakan bahwa langit menjadi lebih gelap setelah cahaya itu menghilang. Seolah-olah cahaya itu terlalu terang dan meninggalkan bekas pisau di mata mereka, namun juga tampak seperti terlalu tajam dan telah membelah langit. Dia tidak dapat menentukan yang mana. Surga Han. Teriakan kaget terdengar saat kepala manusia jatuh dari langit. Ada juga Raja Dukun tanpa kepala yang masih mengepakkan sayap burungnya di langit, memancarkan cahaya keemasannya kemana-mana. Itu adalah Raja Dukun berbadan burung dan berkepala manusia di utara. Di antara semua Raja Dukun yang hadir, hanya dia yang merupakan eksistensi tingkat master kultus dari alam jembatan ilahi namun dia dibunuh oleh Jagal ketika dia mendekatinya dan membunuhnya dengan pisau. Bacar berasal dari sekolah teknik pertempuran dan orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mendekati seseorang. Jagal mendarat dengan mantap di punggung banteng hijau dan memerintahkannya, "Tuanmu yang lama baik-baik saja sekarang,
dia hanya perlu menderita sedikit luka lagi dan dia akan bisa membantai jalan keluarnya. Banteng Hijau, bawa kami ke Istana Emas Roland. Si Banteng Hijau ragu-ragu dan bertanya, apakah Tuan Tua tidak akan menyelamatkan Tuan Tua? Tuan Tua selalu berbicara tentang betapa baiknya dirimu. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Agar dia menggangguku. Tukang daging menggelengkan kepalanya. Dulu saya tinggal di desa selama beberapa tahun terakhir, suasananya sangat damai. Kalau saya membayangkan diomeli orang ini, kepala saya jadi pusing. Kamu harus pergi sesuai perintah saya. Kalau kamu terus bertele-tele, kita akan makan daging sapi malam ini. Kamu tahu apa pekerjaan saya di desa? Sapi jantan hijau itu menggigil ketakutan dan tidak berani berkata sepatah kata pun. Sapi jantan ini sangat cerdik dan telah lama menyadari bahwa ia adalah seorang tukang daging yang menyembelih babi dan sapi. Menguasai. Suara kanselir Basan terdengar dari puncak gunung dan jelas terlihat dia terluka karena napasnya tidak teratur. Dia berteriak kaget, "Tuan, itu Anda. Saya tahu Anda tidak mati. Anda telah meninggalkan saya di kedamaian abadi selama bertahun-tahun dan melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang bebas. Bagaimana Anda akan menebus kesalahan saya? Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Cepat lari," kata Bacer. Banteng Hijau itu segera berlari ke arah Istana Emas Roland. Kanselir Basan hendak bergegas keluar dari gunung itu ketika ia ditekan oleh 7 raja dukun lainnya, membuatnya tidak punya pilihan selain kembali ke gunung. 7 raja dukun itu kini merasa seperti sedang memegang seekor serigala. 8 dari mereka telah bekerja sama untuk menekan kanselir Basan dan telah memutuskan untuk memurnikannya sampai mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Heaven Han yang dikabarkan telah meninggal bertahun-tahun lalu akan muncul kembali dan membunuh raja dukun terkuat di antara mereka dengan sebilah pisau. Mereka tadinya mengira Heaven Han akan menyerang mereka dan semangat kanselir Basan pun meningkat saat ia menggunakan serangan terkuatnya untuk menunda mereka, membuat mereka tak bisa lari, membuat mereka ketakutan. Dan sekarang, Heaven Han benar-benar meninggalkan kanselir Basan di sini dan melarikan diri dengan seekor banteng. Kanselir Basan juga benar-benar bingung. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan mulai mengutuk lelaki tua itu. Butuh waktu hampir setengah hari bagi Banteng Hijau untuk membawa mereka kembali ke perairan yang lemah. Tukang daging melihat ke arah Blind dan berkata, "Blind, kau dan Muir akan menemaniku mendaki gunung. Sekarang tubuh bagian bawahku sudah hilang, aku tidak akan bisa mengalahkan orang tua itu." "Baiklah." Blind melompat turun dari punggung banteng. Kinmu menyuruh Ling Yuxiu, Hulinger dan Banteng Hijau itu tetap tinggal dan berkata, "Kami akan segera kembali." Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya, "Hati-hati. Jagal datang ke depan danau air lemah dan menggelengkan kepalanya, Basan, bocah ini masih belum membaik setelah bertahun-tahun. Dia bahkan tidak bisa memindahkan danau ini." Dia menarik napas dalam-dalam dan 3 orang di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka melihat sekeliling bergejolak seperti badai yang berkumpul menuju tetua di depan mereka yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atas. Bahkan awan di langit tersapu oleh angin kencang. Padang rumput itu tinggi dan awannya jauh lebih rendah. Meski begitu, awan-awan itu juga berada 10.000 kaki di atas mereka dan tetua ini begitu kuat sehingga ia benar-benar berhasil menyedot semua awan putih di langit ke dalam perutnya dalam satu tarikan napas. Ini praktisi terkuat yang legendaris dari sekolah teknik pertempuran. Pikiran Ling Yuxiu bergetar. Sejak Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengumpulkan semua praktisi kuat dari sekolah teknik pertempuran untuk membahas Dao, para praktisi kuat dari teknik pertempuran telah meninggal atau melarikan diri, dan ada juga beberapa yang mengasingkan diri. Akan tetapi, setelah wacana itu, tidak ada lagi praktisi kuat yang berdiri di puncak teknik pertempuran. Tubuh fisik adalah kekuatan utama aliran teknik bertarung. Semua praktisi teknik bertarung papan atas memiliki ciri serupa, yaitu salah satu bagian tubuh mereka telah menjadi dewa. Dia tidak perlu secara sengaja melakukan seni ilahi karena setiap gerakan yang mereka lakukan adalah seni ilahi. Jelaslah bahwa sesepuh yang hanya memiliki tubuh bagian atas ini adalah eksistensi seperti itu. Bacer menarik napas dalam-dalam dan menyedot semua awan di sekitarnya sebelum melancarkan serangan. Wus, danau berair lemah di depan mereka tiba-tiba terangkat dan ombaknya semakin tinggi dan tinggi seolah-olah laut telah menjadi vertikal. Laut vertikal itu mundur dengan cepat dan secara harfiah terhempas ke pegunungan salju dalam sekejap, memenuhi semua lembah di pegunungan salju itu. Di hadapan mereka, danau itu sudah kering dan bahkan tulang-tulang di dalamnya pun ikut tertiup angin. Meskipun dasar danau masih sedikit basah, tidak ada lumpur karena lumpurnya sudah dikikis dengan bersih.
Kinmu membuka mata langitnya untuk melihat dan dia melihat bahwa tabir yang menutupi danau juga telah lenyap tanpa jejak yang tersisa dari nafas jagal. Para ahli tingkat atas dari sekolah teknik pertarungan tidak mengetahui seni mantra dewa untuk mengubah daratan, tetapi dengan tubuh yang begitu kuat dan dapat mengubah daratan dan cuaca, mengapa mereka membutuhkan seni mantra dewa? Jika seseorang bisa memiliki tubuh dari sekolah teknik bertarung, penguasaan pedang dari sekolah pengendalian pedang, dan seni sihir dari sekolah sihir, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan? Kinmu mengedipkan matanya dan mengikuti jagal. Yang dia kembangkan adalah teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan teknik ini bagus dalam segala hal. Hanya saja teknik ini tidak memiliki seni ilahi, tidak ada teknik penyempurnaan tubuh, dan tidak ada keterampilan pedang. Itu juga karena dia sedang mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa, jagal tidak memberikan teknik penyempurnaan tubuh kepadanya agar tidak menghambat kemajuannya dalam kultivasi. Sebenarnya setiap orang di desa itu memiliki teknik uniknya masing-masing namun tidak ada satupun yang mengajarkannya. Istana Emas Roland menjadi riuh ketika mereka melihat jagal meniup danau berair lemah di depan Istana Emas Roland dalam satu tarikan napas. Bagaimana mungkin seni ilahi yang luar biasa tak terbayangkan itu tidak membuat hati para raja dukun bergetar. Di depan aula suci, dukun agung berdiri di sana dengan tongkat kerajaannya. 2 sinar cahaya keemasan bersinar dari matanya dan mendarat di 3 orang yang berjalan di dasar danau, menyebabkan matanya berkedut. Dia adalah pemimpin sekte Istana Emas. Karena dia iri dengan tubuh Bacar yang kuat, setelah dia tahu Bacar ditebas dengan mengangkat pisaunya ke langit, dia menyusup ke Eternal Peace dan membasmi sekte kecil yang telah merenggut tubuh bagian bawah Bacar. Dia tahu betul bahwa tubuh Bacar melampaui tubuhnya, oleh karena itu, dia tanpa ragu memotong tubuh bagian bawahnya sendiri dan menempelkan tubuh Bacar ke tubuhnya. Dan sekarang, mimpi buruknya telah berubah menjadi kenyataan. Heaven Hand itu belum mati. Dia masih hidup dan sekarang dia mengincar tubuh bagian bawahnya. Sudut mata Grand Saman berkedut hebat dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke aula suci. Di aula, ada kerangka emas yang duduk di kuil-kuil. Ada tulang berbentuk manusia dan ada juga tulang berbentuk binatang. Ada total 18 kuil dan 17 diantaranya memiliki kerangka emas di dalamnya. Di kuil ke-18, ada seorang tetua berkulit dan bertulang dengan penampilan berantakan duduk di atasnya seolah-olah dia sudah mati. Grandmaster, Heaven Hand ada di sini. Grand Saman bersandar pada tongkatnya dan berlutut dengan satu kaki sambil menundukkan kepalanya. Tetua yang kurus kering itu membuka matanya yang tajam dan suaranya seperti burung hantu, di mana anak suci reinkarnasi yang aku minta untuk kau temukan. Keringat keemasan mengucur di dahi emas Grand Saman saat dia berkata dengan ketus, aku belum menemukannya. Tetua yang berantakan itu berteriak dengan suara tajam, tanpa anak suci reinkarnasi, bukankah reinkarnasiku selama 17 kehidupan terakhir akan sia-sia? Aku hanya setengah langkah lagi untuk menjadi dewa, setengah langkah lagi. Grand Saman menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetua yang berantakan itu berkata dengan tegas, denganku di sini, Heaven Knife tidak akan berani mempersulitmu, tetapi aku tidak akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membantumu. Kembalikan tubuh bagian bawahnya padanya dan segera temukan anak suci reinkarnasi untukku. Grand Saman terkejut dan tiba-tiba, sebuah kilatan melewati pinggangnya. Sudah terlambat baginya untuk bertahan. Dukun Agung terdiam sejenak sebelum membuka mulutnya lagi, adik Gyatso, masuklah. Seorang Raja Dukun mendengarnya dan segera masuk ke aula suci sebelum membungkuk, Dukun Agung, ada apa? Dukun Agung mengambil tongkat kerajaan dan menusuk kepalanya. Ia kemudian memotong tubuh bagian bawahnya dan menempelkannya ke tubuhnya sendiri. Tanpa ada riak di wajahnya, ia membungkuk dan berkata, Guru besar, murid mohon diri.